yang siluman, kita tidak tahu siapa gitu. Ada kasus-kasus kekerasan yang dimana TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tidak mengakui itu perbuatan mereka. Nah, jadi ini siapa? Itu ada juga, tidak ada yang hitam putih di Papua, tidak kalau pelakunya bukan A maka itu B, itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini sepertinya yang disasar oleh pemerintah adalah yang TPNPB. Jadi saya mungkin bicara sedikit tentang background. Karena kan untuk memahami suatu masalah ya kita harus tahu dulu ini barang apa yang sedang kita bicarakan. Jadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat itu, TPNPB, itu adalah salah satu organisasi perjuangan kemerdekaan tertua di dunia, salah satu yang tertua di dunia. Itu mereka sudah ada, OPM sudah ada sejak tahun 60-an. Kemudian mereka punya konstitusi itu dideklarasikan tahun 71. Nah, jadi itu sudah lama sekali dan jelas itu motifnya yang tadi sudah disebut Pak STS juga, yaitu penentuan nasib sendiri. Nah, kemudian yang selama ini disasar itu adalah TNI Polri, kemudian Freeport biasanya. Nah, 2 bulan belakangan ini kita dikagetkan ada penembakan terhadap guru. Jadi ini juga shock ya kalau saya perhatikan di kalangan orang Papua, karena biasanya guru dan dokter itu adalah 2 profesi yang amat sangat dihargai, disayang, dihormati. Jadi ibaratnya ini eskalasi kekerasan di Papua sudah makin parah hingga ada pergeseran antropologi. Kaget, ini kenapa sampai ada guru ditembak? Nah, Dewan Gereja Papua itu sudah mengeluarkan pasca penembakan tersebut yang meminta supaya Dinas Pendidikan Papua mereview MOU bersama TNI yang memperbolehkan TNI mengajar di sekolah. Mengajar ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari akun Kodam Cendrawasih, itu sebenarnya indoktrinasi juga gitu. Jadi tidak murni mengajar, tapi ada kepentingan indoktrinasi di situ yang kemudian karena TNI hadir di sekolah itu membahayakan guru-guru sipil gitu. Nah, jadi seperti yang tadi juga sudah sempat disebut Pak STS juga, jadi TPNPB ini ketika menembak yang guru dan tukang ojek itu tidak serta-merta sporadis, tapi dituduh sebagai mata-mata, dituduh sebagai TNI yang menyamar. Jadi ada background alasannya itu. Itu bukan pembenaran, maksudnya saya bukan membenarkan kejadian itu, tapi background kita harus pahami dulu. Nah, kemudian kalau yang tukang ojek kenapa sering disasar di Papua? Sudah pengetahuan umum, bukan rahasia umum lagi, tapi sudah pengetahuan umum di Papua kalau tukang ojek itu banyak yang intel di Papua. Ini bisa cek ke narsum orang Papua di sini. Nah, jadi itu kenapa mereka sering dituduh sebagai TNI yang menyamar ya, karena pengetahuan umumnya memang seperti itu gitu. Nah, tapi balik lagi ya, semua nyawa, semua darah yang tumpah di Papua itu sama nilainya. Mau itu sipil, OPM, TNI, Polri. Kadang tuh saya juga sebenarnya sedih kalau ngelihat yang TNI, kemudian Brimob yang meninggal itu, saya juga sedih. Karena kenapa? Karena ini adalah prajurit-prajurit TNI yang kecil gitu, ibaratnya pion. Dia jadi meninggal karena ketidakmampuan bos-bosnya ini, petinggi-petinggi elit TNI, elit negara yang tua-tua, ibaratnya yang besar-besar, tidak mampu menyelesaikan konflik Papua. Kemudian kecil-kecil ini diturunkan ke Papua menjadi meninggal gitu. Itu kan sebenarnya menyedihkan gitu. Nah, jadi sekali lagi semua nyawa itu sama nilainya dan sudah cukup darah yang tumpah di Papua. Nah, poin terakhir saya adalah sebenarnya kalau misal kita berkaca nih, jadi di masa Jokowi ini justru makin banyak ya militer tambahan yang diturunkan ke Papua, dan terutama makin eskalasi nih, udah jadi konflik di Papua ini udah meningkat jadi konflik bersenjata menurut hukum sesuai dengan hukum humaniter. Nah, pertanyaannya kenapa ketika 2,5 tahun terakhir ini di mana pemerintah Indonesia mengirimkan begitu banyak aparat tambahan, tapi kenapa di saat yang sama TPNPB makin kuat gitu? Itu pertanyaannya. Itu kan berarti pendekatannya sudah salah dan gagal. Itu sudah gagal, tapi kenapa diulang terus? Sehingga makin banyak lagi yang meninggal gitu. Nah, jadi sudah dan kemudian
pelabelan terorisme ini sebenarnya bagi saya itu adalah bentuk keputusasaan Jakarta ya, yang udah tidak kompeten, kemudian putus asa, udah deh dilabeli aja teroris, tapi ini membuat masalah baru. Nah begitu. Sedikit ya, tadi saya sempat singgung kenapa malah makin kuat TPNPB padahal militer yang diturunkan sudah makin banyak. Nah, itu sebenarnya salah satu faktornya karena saat ini ada setidaknya minimal 40.000 pengungsi internal di Papua akibat konflik bersenjata. Ini sudah kami masyarakat sipil laporkan ke PBB ya, dan PBB ini sudah bertanya ke pemerintah Indonesia yang harus dijawab di sesi UPR nanti, Universal Periodic Review, itu salah satunya tentang begitu banyaknya pengungsi internal Papua saat ini. Nah, jadi salah satu kenapa makin kuat ini adalah karena remaja-remaja dan anak-anak muda yang pengungsi ini ditelantarkan negara, kemudian mereka menjadi korban bersenjata, mereka melihat generasi atas yang menjadi korban operasi militer. Ini semua kita semua sedang menyaksikan lingkaran kekerasan ini sudah lahir lagi gitu, sudah lahir generasi baru. Ini adalah generasi OPM TPNPB yang baru, ini sedang diciptakan ini saat ini dengan puluhan ribu pengungsi yang ditelantarkan itu kemudian menjadi dendam yang baru, tidak selesai gitu. Makanya ini harus segera dicari gitu jalan damainya bagaimana, yang tadi sudah disampaikan Pak Taufan itu sudah komprehensif ya untuk resolusi damai. Terakhir penutup dari saya, jadi ketika saya sebenarnya apresiasi langkah pemerintah Indonesia untuk berani leading untuk perdamaian di Myanmar. Berani leading itu sangat bagus sekali, dan sebenarnya itu gitu contoh negara. Jadi jangan sensi ketika negara lain bicara soal HAM Papua, karena Indonesia sebenarnya juga mempraktekkan itu gitu. Nah kemudian Pak Jokowi mengumumkan 5 konsensus untuk Myanmar itu, yang mana itu adalah yang masyarakat sipil suarakan selama ini untuk Papua. Jokowi bisa bicara begitu untuk Myanmar, tapi kenapa tidak bisa untuk orang Papua sendiri gitu? Yaitu misalnya bebaskan tahanan politik, kemudian deeskalasi kekuatan militer, kemudian tempuh dialog damai. Itu yang kami minta selama ini gitu. Jadi mohon Pak Jokowi ya bisa seperti itu keluar, kenapa tidak bisa begitu juga untuk ke dalam gitu. Itu dari tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Vero atas pandangannya, bahwa juga menarik gitu, bahwa justru pemerintah Indonesia sangat care dengan kondisi di Myanmar, tapi di Papua sendiri mereka kayak tutup mata, seolah-olah seperti tutup mata gitu. Tentu kita berharap ke depannya pemerintah Indonesia juga bisa menyuarakan hal yang sama juga, apalagi khususnya di wilayah sendiri di tanah Papua gitu. Dan juga pendekatan keamanan yang hari ini dilakukan pasca pelabelan teroris justru akan memberikan dampak psikologis pada korban-korban pengungsian, khususnya untuk orang-orang yang dari tanah Papua yang menjadi korban dari operasi-operasi militer dan pendekatan keamanan, sehingga akan menjadi termotivasi atau terdoktrin menjadi untuk ikut dalam perjuangan pembebasan tanah Papua. Nah, untuk berikutnya kepada narasumber kita, Bang Coki Naipospos dari Setara Institute, untuk bisa berikan pandangan akademisnya terkait kondisi hari ini dan juga apa sebenarnya akar masalahnya, dan kira-kira solusi apa dalam solusi jangka pendek dan jangka panjang apa yang bisa diberikan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Coki. Ya, kalau ditanya tentang akar masalah, saya pikir kita semua tahu lah ya, apa yang dipaparkan oleh tim LIPI tentang 4 hal yang menyebabkan mengapa Papua tetap bergejolak, kita
kita tahu semua lah, diskriminasi, kegagalan pembangunan, marginalisasi, sampai perbedaan interpretasi tentang sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Itu tetap akan mewarnai perdebatan, ya. Tetapi ada perbedaan, terutama dalam 5-3 tahun terakhir ini negara melihat Papua. Satu, ada kecurigaan yang terus meningkat karena melihat perubahan kualitatif dari perlawanan teman-teman Papua. Pertama adalah terbentuknya ULWMP, ya, sebagai organisasi payung perjuangan masyarakat sipil Papua. Kedua adalah militansi di kalangan anak muda, di mana terlihat demonstrasi yang mereka lakukan baik di Papua maupun di kota-kota Indonesia. Ini perubahan kualitatif yang sangat tinggi, dan ini mengkhawatirkan bagi Jakarta. Yang berikutnya adalah dalam 3 tahun terakhir ini juga ada perubahan kualitatif organisasi perlawanan bersenjata di Papua. Tadinya TPM-OPM itu adalah organisasi perlawanan bersenjata yang relatif kecil persenjataannya, amunisinya, jumlah anggotanya, ya, dan mobilitasnya. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini itu berubah pesat, dan banyak dugaan-dugaan supply dari luar, terutama dari Papua Nugini dan juga senjata gelap dari Filipina, Mindanao Selatan, ya. Karena itu kemudian sebenarnya sudah lama pemerintah ingin melabel OPM itu sebagai teroris. Jadi ini bukan perkembangan terburu-buru atau tergesa-gesa, tetapi pelabelan itu mendapatkan resistensi juga dari sejumlah kalangan di tubuh pemerintahan. Jadi pemerintah Indonesia dalam upaya untuk melumpuhkan perlawanan Papua, ada 3 strategi yang mereka gunakan. Pertama adalah mengimpotenkan peran MRP, peran Majelis Rakyat Papua. Mereka khawatir Majelis Rakyat Papua ini menjadi simbol, ikon perlawanan Papua. Bahkan dulu kan sempat Hendro Priyono mengatakan bagaimana berbahaya kalau kemudian MRP kemudian menyatakan kemerdekaan Papua. Jadi MRP sejak awal dibonsai, diimpotenkan. Kedua adalah melakukan pemekaran dengan begitu supaya masyarakat Papua semakin ada kontradiksi dan perbedaan. Dan ketiga adalah fenomena baru-baru ini, pelabelan teroris. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memotong dukungan dan suplai dari internasional. Jadi dengan label teroris ini tentu saja pemerintah berharap bahwa tidak ada pihak-pihak tertentu yang mau melakukan perdagangan senjata, mau mensuplai amunisi. Meskipun kita tahu juga sebagian juga amunisi dan senjata dari teman-teman TPM itu dibeli dari mereka-mereka yang melakukan perdagangan senjata dari Pindad, ya. Dan juga kita tahu bahwa ada beberapa anggota polisi yang ditangkap karena menyuplai senjata, gitu. Tetapi itu tujuan utamanya, termasuk juga adalah supaya dunia internasional mengisolasi dukungannya terhadap Papua. Tapi tadi ketika Indonesia melabel TPM-OPM sebagai teroris, ada konsekuensi hukum seperti yang dijelaskan oleh Bung Sugeng tadi. Termasuk juga adalah mekanisme untuk melabel TPM-OPM sebagai teroris itu apakah melalui label sepihak dari negara atau harus melalui pengadilan. Kalau kita ingat Jemaah Islamiyah, Jemaah Ansarud Daulah itu di label teroris itu setelah melalui putusan pengadilan. Jadi tidak bisa kemudian negara setelah pihak menyatakan bahwa itu terorisme, ya. Dan juga ada konsekuensi juga adalah soal operasi keamanan. Ketika itu label teroris, ya, berarti tanggung jawabnya secara utuh soal kebijakan, soal pelebaran dan sebagainya itu tanggung jawabnya BNPT. Dengan satuan tindakannya adalah Densus 88. Tetapi kemudian bisa meminta bantuan pelibatan TNI, terutama apa yang disebut Kopsus, Komando Operasi Khusus, yang berisi anggota 3 spesial pasukan khusus dari 3 matra, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat. Jadi nanti operatornya, eksekutornya adalah Densus 88 didukung oleh Kopsus ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti pasukan-pasukan non-organik yang ada di Papua ini harus ditarik. Tapi di pihak lain komunikasinya juga adalah bahwa Anda tanya pada polisi atau juga Densus 88, apakah mereka punya strategi
kebijakan? Apakah mereka sudah melakukan evaluasi operasi keamanan di Papua? Belum, karena mereka mendadak juga dapat instruksinya. Ini kan dari sudut hal-hal ini kan juga menjadi problematik. Nah, pelebaran teroris ini juga sekaligus adalah memang betul tadi katakan adalah menutup dialog. Kenapa? Karena ada kesepakatan internasional yang tidak tertulis bahwa tidak boleh untuk melakukan dialog dengan teroris. Kalaupun tidak Indonesia konsisten ya. Karena itu berarti bahwa pemerintah Indonesia sudah siap bahwa memang jalan dialog itu bukanlah pilihan. Mereka akan menerapkan tadi hal-hal yang tadi digambarkan tadi adalah tetap mengimpotenkan MRP, dia akan melakukan pemekaran meskipun memang sekarang tertunda karena krisis ekonomi pandemi ini gitu kan. Dan ketiga adalah tetap menjalankan operasi keamanan dengan melakukan label teroris ini. Dan konsekuensinya tadi seperti juga oleh katakan Bu Sukuta Santoso, nanti pelebaran teroris akan berimplikasi kepada masyarakat sipil, termasuk mereka yang kemudian menggunakan simpatisan. Karena level teroris ini kan belum jelas. Pemerintah kan hanya bicara secara lebar. Siapa nih yang disebut teroris? Apakah kelompok Tegak Lengenge, kelompok Gole Tabuni, atau perlawanan Papua secara umum? Nah, kemudian apa tindakan pidananya? Apakah jangan-jangan nanti ya tadi mahasiswa Papua yang demonstrasi di depan istana atau di Jakarta berbicara tentang mendukung suara referendum, apakah itu juga bagian dari terorisme? Nah, terorisme selalu bicara tentang jaringan yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Jadi nanti leveling ini akan melebar kemana-mana, dan itu sekali lagi akan merusak upaya-upaya perdamaian di Papua. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah pelebaran teroris ini akan menjadi jawaban atau justru menjadi menambah komplikasi baru, tentu saja jawabannya adalah ini akan menambah persoalan baru, menambah komplikasi persoalan Papua. Dan memang betul tadi katakan oleh Pastor Bernardus ini belum mungkin menjadi pengetahuan kita bahwa Blok Wabu ini siap dieksplorasi. Dan Anda tahu bahwa Freeport kan pendapatannya kan menurun terus, ya kan? Dan kemudian Indonesia juga butuhkan investasi, butuhkan pendapatan baru. Jadi kalau Blok Wabu dieksplorasi, tentu saja Freeport meminta jaminan keamanan kepada pemerintah Indonesia. Apakah bisa dieksplorasi atau kami nanti berbahaya karena kami bisa diserang oleh kelompok perlawanan bersenjata Papua. Karena itulah pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan bahwa operasi kelompok perlawanan bersenjata Papua itu bisa diatasi. Kalau tidak Blok Wabu tidak akan dieksplorasi. Itu juga memang kompleks. Jadi semua itu berkaitan dengan politik, ekonomi, dan juga jaringan internasional. Jadi tidak mudah nih melihat persoalan Papua. Tapi sekali lagi bahwa memang kita semua ini harus terus bersuara lantang mendesak supaya pemerintah Indonesia mau untuk kemudian menyelesaikan persoalan Papua secara damai dengan melalui dialog dan komunikasi tentu saja gitu. Walaupun betul memang ini pertanyaan selalu muncul di kalangan aparat keamanan di Indonesia. Pertama, kita mau dialog dengan siapa? Kalau dulu dengan Timur ada CNRT, Aceh ada GAM, ada pemimpin tunggalnya yang dihormati, Sanana ini Ciktiro, Muhammad Tiro, ya kan? Dan ada struktur organisasi yang rigid, disiplin. Papua, WLWP belakangan ini juga kayaknya ada terjadi sedikit friksi, gitu kan? Dan belum tentu punya suara sama. Dan apakah semua rakyat Papua mendukung WLWPB? Saya tidak tahu. Tapi dialog bisa dimulai dengan 3 layer. Pertama adalah dialog al-inklusif rakyat Papua. Jadi seluruh stakeholder di Papua itu berdialog. Mulai dari representasi dari adat, dari tujuan wilayah adat besar, dari suku-suku, kemudian perempuan, agama. Jadi itu termasuk juga DPRP, representasi kultural, representasi politik. Al-inklusif rakyat Papua. Dan pemerintah Indonesia harus berani seperti Gus Dur. Gus Dur berani membiayai Kongres 2 rakyat Papua, ya kan? Kenapa kita Jokowi tidak berani kalau ingin melihat perdamaian di Papua? Kedua adalah dialog antara pemerintah RI dengan kelompok-kelompok perlawanan Papua. Jangan segan dan jangan takut bahwa dialog itu akan berakibat seperti Timur. Apapun penyelesaian konflik di seluruh dunia itu selalu melalui proses perundingan, proses dialog, macam-macam, tergantung kepiawaian dari dialog itu, gitu loh. Hanya Indonesia
Indonesia ini apa kita harus menunggu ada special circumstances seperti yang di Timur Timur ketika ada krisis ekonomi, ketika terjadi reformasi politik di Indonesia sehingga Indonesia mau berdialog, atau menunggu tsunami seperti di Aceh? Kan kapan itu ada special circumstances yang akan terjadi di Papua? Kan beberapa kali tidak akan ada. Gitu loh. Tapi dialog antara Jakarta dengan pemerintah Indonesia dengan organisasi perlawanan bisa dimulai. Dan dimulai dengan hal yang sederhana, yaitu selalu kami setara itu katakan perhentian permusuhan. Pertemuan antara mereka yang mewakili aparat keamanan Indonesia dengan kelompok-kelompok bersenjata. Dan itu bisa dimulai karena saya tahu betul banyak polisi yang punya komunikasi dengan kelompok-kelompok perlawanan itu. Bahkan menurut cerita mereka sering bertemu malam hari di satu tempat dan mereka memberikan bantuan babi, kambing, rokok, beras kepada kelompok-kelompok perlawanan itu. Itu sebenarnya cukup tahu lah kita semua itu, ya kan? Itu bisa dimulai. Jadi perhentian permusuhan, cessation of hostilities, itu mulai start pertama gitu. Nah, baru layer ketiga adalah pertemuan antara rakyat Papua yang dalam negeri, mewakili pemerintah Indonesia dengan mereka yang melakukan perlawanan. Dan tentu saja pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi mediasi? Siapa mediator? Tentu saja adalah mereka yang bersikap independen. Kalau belajar dari soal Timur Timur dan Aceh kan ada satu lembaga internasional yang independen, yang tidak berpihak. Tidak perlu PBB, karena PBB tidak mungkin akan menjadi mediator gitu. Selalu ada lembaga-lembaga yang terhormat, yang punya reputasi, yang mau untuk membantu. Aceh itu kan ada lembaga dari Finlandia yang membantu, ya kan? Di Timur Timur juga sama gitu loh. Pemerintah Indonesia sendiri pun juga bisa menjadi host, bisa menjadi tuan rumah. Bisa dimulai kok itu semua gitu. Tapi kesadaran bahwa penyelesaian Papua tidak bisa melalui senjata. Karena tadi seperti teman-teman katakan bahwa tidak ada konflik di negara-negara lain termasuk di Indonesia selesai karena senjata. Selesai pasti melalui perundingan, dialog. Karena dengan dialog itu akan tercapai solusi yang permanen. Tapi kalau seperti operasi sekarang ini dengan pelebaran teroris, mungkin akan ada solusi pendek di mana kemudian pihak perlawanan akan terpukul, mereka terdesak, kekuatan mereka melemah karena mungkin Indonesia akan menggunakan kekuatan yang luar biasa, tapi tidak akan berhasil menumpas habis mereka. Buktinya di Poso juga sampai sekarang hal begitu. Bahkan baru-baru kepala yang melakukan operasi Madagoraya mengatakan bahwa mereka tidak tahu di mana kelompok Ali Kalora, di mana posisinya sekarang. Ini bisa terjadi di Papua. Bisa saja dari 7 kelompok yang dikatakan atau 6 kelompok itu kemudian banyak dari anggota mereka kemudian terbunuh, terpukul, tertahan dan sebagainya. Kota mereka meledak. Karena kan perlawanan di Papua kan juga periodik ya. Ada pada periode tertentu mereka kuat, tapi kemudian mereka melemah, kemudian muncul lagi ke kota mereka. Jadi sama juga gitu loh. Tapi tidak ada solusi permanen. Karena kekerasan akan terus membayangi, menghantui, dan potensi untuk pelanggaran HAM akan terus terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini sekarang tergantung pada kita semua lah. Bagaimana kita bersuara lebih lancar lagi menekan pemerintah Indonesia, termasuk juga sebetulnya dalam kelompok-kelompok perlawanan, agar mereka mau duduk bersama. Tapi dialog 3 layer tadi itu seharusnya bisa dimulai. Ya. Jadi ya, dan kalau tidak persoalan Papua akan semakin kompleks dan akan makin susah untuk dicarikan solusinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Coki Nespopos, Pos dari Setara Institute, bahwa sebenarnya mayoritas bicara di sini menyatakan bahwa labelisasi teroris langkah pemerintah untuk melabelisasi teroris di tanah Papua ini kurang tepat gitu, dan dianggap terlalu buru-buru untuk justru akan menjauhkan pendekatan-pendekatan humanis dan dialog-dialog damai, dan justru akan menambah korban-korban jiwa ke depannya, karena yang digunakan akan pendekatan keamanan. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait diskusi kita pada sore hari ini. Saya mohon apabila yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan untuk dinyalakan kameranya dan
menekan tombol raise up supaya admin bisa tahu siapa yang mau bertanya. Iya. Oke, ada satu dari Mbak Antik dari UKSW. Oke, satu-satu saya berikan mungkin satu-satu dulu ya, dari Mbak Antik dulu, nanti terus siapa lagi ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? 3 orang. Oke, mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Mbak Antik untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih. Jadi pernyataan Mr. Presiden ini sebetulnya saya juga sangat kecewa karena di awal Jokowi itu menang di sana dan sepertinya akan membalik cerita tentang Papua gitu ya, dengan perhatian beliau dengan turun ke Papua. Tetapi dengan pernyataan ini itu sangat, ini pembisiknya siapa gitu loh, ada apa begitu loh, kan banyak orang pintar di sekitar beliau, tetapi mengapa begitu? Tapi oke lah. Saya perkenalkan dahulu, saya dari UKSW, dari sosiologi, dan saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan, hanya saya memberi catatan ya, catatan sedikit. Ini tentang Papua ini kan sudah terpolarisasi dan kenapa mati? Masih terdengar? Oh, layar saya kok hilang ya? Saya terdengar? Ya, terdengar Mbak. Suara saya? Waduh, gangguan ini. Ya, terdengar. Halo, halo, halo. Terdengar Mbak, terdengar. Terdengar bagus. Halo, halo, halo. Ya, terdengar Mbak. Halo. Terdengar. Mungkin saya dilompati dulu, ada kendala teknis ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak, terdengar. Sangat jelas. Jelas, terdengar jelas. Silakan. Ada lanjut. kendala teknis kah di saya, hanya saya atau yang lain juga? Yang lain dengar suaranya Mbak. Lanjut. Sekarang sudah bisa terdengar ya? Sudah bisa terdengar, sudah bisa terdengar. Sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah. Silakan lanjut Mbak. Maaf, dengar? Terdengar Mbak, terdengar. Oh ya, terdengar ya, karena saya nggak bisa mendengar suara dari yang lain. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi persoalan Papua, saya membimbing mahasiswa Papua dan jangan dibilang kalau sudah beres masalah NKRI di Papua, selalu dikotomis antara yang mendukung dan tidak gitu ya. Dan situasi ini kenapa tidak dipahami begitu ya, sehingga keluar pernyataan itu. Pendekatan keamanan, saya pernah di Mamberamo kehabisan solar, saya mau menyalakan senter dilarang. Kenapa gitu? Nanti ibu dikira militer. Kalau ibu militer dikira militer, ibu bisa dibunuh gitu. Sudah sangat dalamnya gitu ya, karena memang seperti kita tahu banyak kasus pelanggaran yang tidak terselesaikan, sehingga di lain kita bisa memahami. Kemudian pendekatan kesejahteraan juga sayangnya tidak dideliver dengan baik gitu ya. Banyak prosesnya itu yang kurang valid, yang hanya sepihak menurut kontraktor, tidak melihat bagaimana khususnya persoalan tanah gitu ya. Persoalan tanah termasuk jembatan Yutefa, kemudian beberapa infrastruktur di sana itu meninggalkan jejak, tidak memberi narasi yang positif gitu ya. Nah, saya termasuk orang yang berpendapat jangan sampai dengan alasan apapun Papua lepas. Saya sudah jelas sikap saya gitu ya. Papua tidak boleh lepas, tapi gitu ya. Tapi harus ada satu upaya yang sungguh-sungguh, dan sorry saya agak ini ya, agak mungkin memberi catatan tentang yang selama ini dilakukan itu kan dialog gitu ya.
masyarakat Papua itu punya struktur kuasa yang terfragmented ya, terpecah gitu ya. Suku, kemudian marga, ada submarga terdiri dari tuan tanah, ada suku-suku mereka yang saling punya social bonding yang bagus, ada yang kurang pandai, belum tentu gitu ya. Bahkan waktu saya ditolak di Bovendigul, biar Jokowi bilang apa? Bukan urusan kami gitu loh. Artinya apa? Tidak seperti di Jawa, di mana pimpinan formal mengatakan A, kemudian di bawahnya A. No. Kemudian juga, minta maaf ya, kemudian pertanyaannya, kalau dilakukan dialog itu, dialognya itu harus pada siapa? Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang multi power structure-nya ya, struktur kuasanya itu terpecah. Nah, sepanjang saya memahami Papua, karena mahasiswa saya banyak yang dari Papua, dia pertama kali datang ke saya banyak selalu terlambat, begitu saya marah, tetapi di akhir semester sudah menjadi kebanggaan mahasiswa. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa kita terpolarisasi ya, di Papua itu jelas mendukung dan tidak mendukung itu bisa kita pegang. Kenapa kita tidak membangun narasi yang positif? Bagaimana caranya? Mulailah dari masyarakat yang mendukung. Kemudian biar mereka yang menentukan apa yang mereka kehendaki dan tidak mereka kehendaki. Saya sekarang menjadi social safeguard expert dari ADB untuk membangun. Saya ditolak di Sungai Kau. Tidak memaksa. Karena hanya approach without coercion ya. Hanya pendekatan yang tanpa paksaan. Biar masyarakat ini yang menentukan, oke, saya mau. Pendekatan yang katanya orang Jawa itu bahwa itu untuk mensejahterakan, belum tentu loh untuk sahabat kita di Papua itu mereka terima, gitu ya. Jadi ketika saya ditolak di satu sisi, baik, tidak masalah, maka saya akan melakukan di tempat yang lain. Dan mereka selalu yang menentukan, dan kebetulan kita didampingi oleh LSM Siva Lestari yang mereka punya jargon bahwa apapun harus tanpa paksaan. Itu bagus sekali gitu ya. Artinya pendekatan pemerintah sekarang ini harus membangun narasi positif. Karena saya khawatir ini menambah narasi negatif, kritik bukan lagi sekedar kritik, tetapi sudah menjadi ideologi. Ketika kritik sudah menjadi ideologi, apapun yang dilakukan pemerintah, meskipun itu baik, selalu ada penolakan. Karena itu tadi sudah sangat dalamnya gitu ya. Ini memperparah dengan labeling ini. Itu sebetulnya catatan saya bahwa kita melakukan pendekatan, mungkin perlu diberi catatan ya untuk dialog damai karena struktur masyarakat yang sangat terpecah begitu. Kemudian bangunlah narasi yang positif gitu loh. Kalau bangun infrastruktur ya benar gitu loh. Saya nanti akan berdata name binding gitu ya. Bukan kenapa kelapa sawit itu gampang masuk di Papua? Iya. Pendekatannya dilakukan apa? Sudah panggil kepala suku, kamu mau ganti rugi berapa begitu. Itu pendekatan tidak jujur loh. Nah, saya sangat terpesona karena saya akademisi ya, saya minta maaf dengan komunikasi rasional dari Habermas. Habermas ini kan mengkritisi mohon maaf Pak, terlalu panjang ya. Maaf terlalu panjang. Ya intinya adalah sebetulnya saya sedang mengusulkan pendekatan yang nyata mensejarahkan masyarakat yang paling bawah, masyarakat grassroots dengan membangun narasi positif supaya akhirnya dukungan pemerintah itu tidak hanya di elit saja, tidak sesuatu yang hanya slogan-slogan saja, tetapi benar-benar dirasakan, dan semoga pendekatan ini menjadi lebih efektif daripada hanya sekedar dialog tadi, meskipun juga bukan berarti dialog nggak penting. Itu saja, terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Mbak Ati atas tanggapannya, luar biasa sekali. Nah, untuk berikutnya ini sudah ada satu yang dari Charles ya. Mungkin Bang Charles bisa nyalakan kameranya, Bang. Dipencet dulu unmute-nya, Bang. Halo? Kepada Bang Charles yang tadi sudah raise hand, coba di unmute dulu, Bang. Itu masih ke mute. Oke. Masih mute tadi. Oke. Silakan, Bang, untuk pertanyaan atau tanggapan, Bang. Ya, terima kasih moderator. Kalau saya sih lebih lihatnya apa ya, mungkin mau bertanya ke Pak Sugeng ya, soal labelisasinya, labelisasi teroris itu. Menurut saya cara seperti Mahfud MD ya, yang memberikan labelisasi itu sekelas menteri, itu apa ya kita bilangnya, apa bisakah ada upaya yang menganulir itu secara hukum gitu? Karena menurut saya labelisasi dengan sekelas menteri Menko ya, memberikan labelisasi itu dalam persoalan Papua menurut saya terganggu menurut saya. Saya tidak tahu kalau menurut Pak Sugeng seperti apa. Sekelas menteri Menko memberikan labelisasi lalu kemudian memakai dasar terorisme, undang-undang terorisme. Nah, yang menjadi, saya tidak tahu apakah memang ketika menteri itu memberikan label itu ada aturan yang menjadi dasar, misalnya seperti peraturan Menko kah atau apa dengan cara-caranya. Menurut saya beberapa kali banyak juga memang menteri-menteri membuat statement seperti itu. Itu satu. Yang kedua, mungkin kalau saya bisa lihat bahwa memang tidak ada kemauan pemerintah ini gitu, menyelesaikan persoalan Papua. Kalau melihat kondisi hari ini, saya tidak terlalu concern ya, tapi saya dalam paradigma saya yang awam terhadap Papua, dengan cara sikap pemerintah seperti itu seolah-olah kan memang tidak punya kemauan gitu, atau memang negara ini atau pemerintah ini memang ada kepanikan gitu, kepanikan yang berlebihan yang menurut saya tidak tahu apa motivasinya. Tapi dengan labelisasi itu menurut saya juga jadi ancaman juga, dan itu kan bukan hanya ancaman di Papua saja, kita yang di Jakarta maupun yang beberapa daerah juga akan terancam gitu. Ketika ada mengkritisi lalu coba bersikap, itu kan menjadi sebuah menurut saya negara ini seolah-olah anti kritik gitu. Ya jangankan berkomunikasi, anti kritik ya menurut saya memang ya itulah bentuk, kalau saya minta maaf ya, buat saya ini bentuk kegagalan pemerintah hari ini. Tidak hanya masalah Papua, bagaimana kepemimpinan Jokowi hari ini menurut saya ya tidak mampuannya lah. Nah mungkin Pak Sugeng bisa menyikapi atau yang teman-teman yang lain lah. Terima kasih. Kasih dari Bang Charles atas pertanyaannya yang ditujukan kepada Bang Sugeng terkait apakah ada langkah hukum untuk menganulir keputusan pemerintah dalam labelisasi terorisme. Mungkin untuk langsung saja ditanggapi oleh Bang Sugeng terkait pertanyaan dari Bang Charles tersebut. Jadi penerapan undang-undang ini ya, ini tentang penerapan undang-undang. Kedengaran ya suara saya? Ya, siap, jelas Pak. Jadi secara umum undang-undang terorisme itu sudah berlaku. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini sudah berlaku, bisa diperlakukan terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur sebagaimana disebut di dalam undang-undang ini, ya, sebagaimana disebut undang-undang ini. Yang pertama ya, kemudian tentang labeling teroris, pasal 12 ini saya baca aja supaya bisa didengar dan silakan dimaknai masing-masing.
tapi nanti saya akan jelaskan. Pasal 12 begini, 12A. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Jadi penetapan status kepada organisasi atau korporasi sebagai organisasi yang terlibat dalam terorisme itu harus dibuktikan melalui satu proses peradilan kalau menurut pasal ini. Di dalam undang-undang ini tidak saya temukan bahwa pemerintah berhak menetapkan satu kelompok sebagai kelompok teroris. Justru pasal 12 mengamanatkan bahwa anggota yang ditetapkan sebagai anggota dari korporasi teroris harus ditetapkan melalui putusan pengadilan. Jadi harus dibacanya sebelum ada putusan pengadilan, ya organisasi tersebut tidak bisa disebut sebagai organisasi teroris, gitu ya. Yang menurut saya, pemahaman saya. Kemudian ketika pernyataan Pak Mahfud disampaikan ke ruang publik, itu memang tidak dijelaskan apakah penetapan tersebut dalam bentuk penetapan presiden, perpres ya, penpres ya, atau seperti apa? Tidak disebutkan tuh, hanya lisan saja. Karena dalam prakteknya, kalau putusan-putusan pengadilan yang ditetapkan ada disebut bagian daripada organisasi terlarang, organisasi teroris, gitu ya. Kalau misalnya organisasi itu terdaftar di pemerintahan, katakanlah bukan OPM ya tentunya ya. Kalau organisasi terdaftar di pemerintahan, berlakukan undang-undang ormas. Undang-undang ormas bisa dibekukan melalui penetapan pemerintah. Tapi ini kan tidak. Ini organisasi yang dibentuk atas inisiatif komunitas tertentu. Ini saya juga bingung ya. Bingung yang pasti. Bingung dalam arti penetapan status teroris ini dalam bentuk produk hukumnya apa, membingungkan. Perintahnya putusan pengadilan. Itu pertama ya. Jadi ini menurut saya belum jelas. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pasti bahwa penetapan KKB sebagai teroris itu tidak tepat menurut unsur-unsur yang ada atau penetapan unsur di dalam rumusan tindak pidana terorisme itu sendiri, baik berdasarkan pertimbangan konsiderannya maupun di dalam pasal-pasalnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Sugeng atas jawabannya. Kepada Bang Charles, apakah pertanyaan sudah terjawab, cukup terjawab, Bang? Ya, mungkin sedikit ya. Artinya ketika selevel menteri melakukan itu, artinya bentuknya apa gitu Pak? Ya ini kan menjadi apa ya? Jadi persoalan juga gitu. Kalau seorang Charles yang bilang ini teroris mungkin nggak ada masalah gitu. Hari ini sekelas Menko gitu. Ya artinya kalau memang tidak memenuhi dan yang berhak itu peradilan, hari ini seolah-olah kayak seperti apa ya, dikangkangi aturan itu kan gitu. Ada satu kemudian dampaknya ini kan starting pointnya ya. Ini starting point yang artinya kalau kita lihat dari Pak Bernardus atau dari Veronica itu kan bagaimana situasi kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan hari ini statement labeling teroris itu kan starting pointnya gitu. Nah, maksud saya upaya apa yang bisa kita lakukan atau minimal mengeliminir labelisasi itu gitu. Seperti itu menurut saya. Saya nggak tahu menurut pandangan Bapak ya, secara hukum. Begini ya, ada sebetulnya satu forum ya. Saya boleh jawab ya para peserta ya langsung ya, tanpa melalui host nih. Boleh ya? Halo? Langsung silakan Pak Sugeng untuk ya. langsung ditanggapi.
Baik. Ada dengan satu efektif. mekanisme yang tersedia di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi apabila warga negara, ya, kelompok warga negara atau organisasi yang merasa berkeberatan dengan satu keputusan administrasi negara yang dalam bentuk dinyatakan secara lisan, ya, akan tetapi bisa kemudian divisualisasi sebagai satu pernyataan resmi, itu bisa diajukan namanya keberatan administratif kepada yang bersangkutan untuk pernyataannya atau keputusan politiknya tersebut untuk dicabut, ya. Ada satu mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang Administrasi Negara, bahwa apakah ini mau ditempuh oleh organisasi, tapi belum jelas juga kan organisasi mana yang dicap nih, karena di ruang publik yang disampaikan oleh Mahfud, ya, hanya disebut KKB. KKB kan itu satu bentuk kegiatan bersenjata, bukan nama organisasi atau korporasi. Mahfud tidak menyebut itu, hanya menyebut KKB. KKB itu kelompok kekerasan bersenjata, satu kegiatan, ya. Tapi kelompok mana tidak disebut tuh, yang saya tahu ya sejauh ini. Jadi seperti itu, terima kasih. Tanggapannya kembali. Berarti masih ada langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan supaya memberikan hasil persoalan labeling terorisme ini bisa dilihat secara perspektif yang sangat objektif gitu. Jadi tidak terlalu tendensius bahwa dianggap semerta-merta mereka yang melakukan tindakan kekerasan dan bahwa selalu menyudutkan warga sipil gitu kira-kira. Ya, ini ada juga dari perwakilan dari DKI Jakarta yang mau memberikan pernyataan apa terakhir ya, ini mungkin karena kita mengingat waktu sebelum ini pertanyaan atau tanggapan terakhir. Coba mungkin Terdengar bilang suaranya tidak terdengar. oh ternyata Samuel bilang coba nama dan nama Malam. halo ya, terdengar jelas? Suara saya terdengar. Terdengar. Siapa nama? Di sini selamat malam untuk kita semua dan saya hormati untuk senior-senior. Di sini saya mau bertanya mengenai. Sebelum bertanya, namanya siapa dan Oke. Perkenalkan, nama saya Samuel Pitawa, asal dari Papua, Provinsi Papua. Nah, sementara ini saya kuliah di Jakarta Pusat. Terkait mengenai konflik yang di Papua, di sini saya mau tanyakan bahwa mengenai kita dikatakan teroris. Nah, dari pemerintah pusat dikatakan kita seperti itu, khusus yang kriminal senjata. Di sini saya mau tanya bahwa kenapa pemerintah pusat dikatakan terhadap kita di Papua yang terkhusus. Terus, atau memang mereka menutupi jalan damai untuk Papua ini? Nah, pertanyaan saya seperti itu. Oke, terima kasih. Baik. Suara moderator nggak dengar. Oke. Apakah suara kedengaran? Sudah. Oke, ya mungkin saya persilakan aja pada narasumber untuk siapa yang mau memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari adik kita Samuel Pitawa. Jawab, halo. Halo. Ya itu Bang Coki ya. Oke, Bang Coki, silakan untuk duluan.
di tubuh pemerintah sendiri ada pro kontra tentang dialog sebagai upaya penyelesaian damai di Papua. Kelompok garis keras percaya bahwa kalau kita melakukan dialog itu berarti kekalahan bagi Indonesia. Tapi pihak lain setuju bahwa dialog itu adalah salah satu upaya untuk menuju ke arah sana. Tetapi dialog itu tidak berbicara tentang kemerdekaan. Jadi boleh bicara dialog apa saja, tapi tidak berbicara tentang kemerdekaan. Itu prinsip yang mungkin sama dengan prinsipnya Habibie, termasuk juga Gus Dur, gitu ya. Jadi, nah kelompok yang lebih lunak ini pernah menawarkan membentuk sebuah tim dialog nasional. Jadi ketika beberapa tokoh Papua bertemu dengan Jokowi, termasuk Yoris, saya, ya Jokowi setuju dengan isu tim dialog nasional itu. Tapi sekali lagi bahwa dialog tidak bicara tentang kemerdekaan. Kemudian masih ingat juga almarhum Pastor Neles Tebay, ya, di mana kemudian muncullah isu tentang dialog sektoral, yang dialog isu-isu pembangunan tentang misalnya good governance, tentang kemiskinan dan sebagainya. Jadi isu-isu sektoral, tapi sekali lagi dialognya tidak yang menyangkut soal politik, apalagi soal kemerdekaan. Jadi ini posisi yang diambil oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Karena itulah, karena mereka tidak ingin bicara tentang dialog tentang kemerdekaan, mereka tidak mau bertemu dengan kelompok-kelompok perlawanan. Jadi mau hanya bertemu dengan rakyat Papua yang menurut mereka adalah posisi-posisi yang mendukung Indonesia ataupun kemudian yang berjuang secara damai, gitu. Tapi dengan kelompok perlawanan yang di luar negeri, apalagi dengan yang bersenjata, belum ada dalam pikiran mereka. Jadi ini posisi sementara untuk pemerintah Indonesia. Tetapi yang tadi saya bilang tadi bahwa ini upaya dari kita terus harus mendorong supaya dialog itu bisa terwujud. Kenapa? Karena dialog kalau kita belajar dari pengalaman konflik di negara-negara lain, termasuk Timur Aceh di mana saya terlibat, ya, kalau dialog tuh berlangsung berkali-kali. Dialog bukan sekali selesai, bukan, berkali-kali. Kalau perlu kan seperti Johan Galtung bilang, 500 kali dialog. Dan dialog itu mulai dari hal-hal yang kecil, karena harus membangun kesepahaman. Yang pertama adalah membangun confidence building dulu, trust. Ya. Confidence building itu paling penting. Karena kalau tidak ada confidence building itu agak susah dialog lebih lanjut. Kemudian membangun trust, kemudian membangun kesepahaman. Membangun kesepahaman kemudian mulai isu-isu yang bisa dijangkau dulu. Karena itu panjang dialognya itu. Makanya itu saya bilang tadi bahwa memang praktis dialog itu harus mulai dari 3 layer tadi saya jelaskan tadi, gitu. Karena saya percaya gitu loh, apalagi kita bicara soal kemiskinan, kesejahteraan, pelanggaran HAM dan sebagainya, tapi itu semua tidak akan menyelesaikan masalah kalau belum ada dialog. Karena lihat saja, penyelesaian konflik di mana pun penyelesaian politik kok, penyelesaian melalui dialog kok. Timur penyelesaian HAM-nya kan hanya melalui CEGA, Komisi Rekonsiliasi, di mana Indonesia dan Timur membentuk Komisi HAM dan Pembenaran dan Rekonsiliasi, pertemuan di Dili dan di Jakarta. Aceh mekanismenya lain lagi, gitu loh, ya. Tapi tetap pertama kali bahwa perdamaian itu harus tercipta dulu. Kalau itu tidak tercipta, hal-hal yang lain itu tidak akan selesai. Selalu akan tuntutan soal kesejahteraan, kemiskinan dan sebagainya. Dan yang juga perlu dipahami juga, ini saya ingat bukunya Frantz Fanon, Friends of the Nations. Frantz Fanon mengatakan bahwa orang-orang Afrika itu tidak mau maju, tidak mau modern, tidak mau hidup seperti tindasnya, karena mereka merasa bahwa kalau mereka maju, mereka modern, itu berarti adalah kemenangan bagi si oppressor. Nah, saya juga melihat sekarang kecenderungan yang terjadi di Papua. Orang Papua dengan sengaja juga ada sebagian yang merasa bahwa kalau kemajuan terjadi di Papua, pembangunan berhasil di Papua, itu berarti kemenangan bagi si oppressor sebagai penindas. Tapi tidak semua begitu. Nah, ini yang menyulitkan. Jadi ada implikasi dari apa yang terjadi di sana. Dan sekali lagi bahwa itu kalau kita bicara dialog dalam benak pemerintah Indonesia, dialog itu semacam itulah. Ya, terima kasih kepada Bang Coki atas
tanggapannya terkait pertanyaan tadi kita sama pertama soal labeling teroris. Kenapa orang Papua selalu dilabelkan oleh teroris? Ya mungkin karena mengingat waktu kita sudah berjalan dengan baik, sudah mendekati di penghujung acara, saya mungkin tidak akan saya akan membacakan poin-poin saja, karena kalau untuk membacakan kesimpulan persoalan Papua agak tidak mungkin disimpulkan dari diskusi kita hari ini. Kita berharap kedepannya pasti ada diskusi-diskusi lainnya supaya kita bisa memberikan masukan-masukan kritis buat pemerintah bagaimana supaya harus ada win-win solution di tanah Papua. Mungkin sebelum saya menutup acara, saya memberikan kepada masing-masing narasumber closing statement selama 1 menit saja kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya mungkin mulai dari Pater Bernardus dulu untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Ya, silakan Pater untuk memberikan closing statement. Saya pikir bahwa dialog bagi orang Papua, dialog itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Jadi dialog itulah yang solusi terbaik. Jadi dialog dengan mekanisme yang sudah diatur ya, dialog dan dialog dengan pihak-pihak yang berlawanan bertikai. Jadi tidak hanya dialog dengan stakeholder di Papua saja, tapi dengan pihak yang berlawanan selama ini, TPNOPM dan mereka di luar negeri. Jadi kenapa pemerintah takut untuk membuka dialog? Jadi harus fasilitasi proses dialog harus dibuat. Seperti tadi sudah dikatakan Bapak Coki tadi, dialog itu tidak sekali jadi berproses dengan tahap demi tahap dan harus membuka ruang dialog. Jangan takut dan jangan menutup dialog. Berarti dipertanyakan bagaimana kita sebagai manusia bermartabat, berakal budi dalam dunia modern, era postmodern ini. Kok takut dialog? Nah, ini kan lucu. Oke, itu dari saya. Terima kasih kepada Pater Bernardus atas closing statement-nya. Mungkin kesempatan kedua closing statement saya langsung berikan kepada Senator dari Papua Barat, Abang Mamberop Rumakiek, untuk memberikan closing statement selama 1 menit terkait harapannya ke depan dan juga bagaimana yang harus dilakukan kita untuk bisa memberikan solusi terkait persoalan Papua pada hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bang Mamberop. Sama dengan yang disampaikan oleh Pater Bernardus, semua orang Papua dan juga beberapa lembaga-lembaga negara, katakanlah LIPI dan sebagainya, sudah memutuskan, sudah memberi kajian bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua. Itu pun yang kami lakukan di DPD waktu membentuk Pansus Papua, akan meminta pemerintah akan berdialog dengan Beni Wenda dan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah Papua. Terkait dengan situasi hari ini, kami minta juga untuk memastikan bahwa situasi keamanan di Intan Jaya dan sekitarnya pasca perintah Presiden untuk mengejar kelompok bersenjata atau pelaku penembakan terhadap Kabinda Papua, harus memastikan bahwa keamanan terjamin untuk masyarakat sipil dan tidak menjadi konflik, tidak memegang senjata atau bukan bagian dari kedua kelompok yang bertikai. Karena hari ini kami mendapat laporan banyak sekali terjadi pengungsian, bahkan internet di Jayapura sampai sekarang ini masih belum bisa diaktifkan kembali. Jadi itu yang saya tadi sampaikan di awal bahwa ini membangkitkan trauma karena peristiwa tahun 96 pembebasan Sandra sudah terjadi pembunuhan besar. Jangan sampai ini terjadi lagi. Karena sampai hari ini sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa pemerintah tidak berkewenangan untuk menetapkan ini, hanya melalui putusan pengadilan, dan karena itu ini harus ditinjau kembali. Penetapan teroris ini harus ditinjau kembali supaya tidak menjadi salah kaprah untuk pendekatan yang dilakukan, pendekatan hukum yang dilakukan Papua. Jadi pendekatan supremasi hukum, bukan pendekatan keamanan. Sehingga tidak ada konflik, tidak ada korban jiwa baik di kelompok sipil maupun di aparat keamanan dan juga termasuk kelompok senjata. Semua bisa diselesaikan dengan dialog. Terima kasih. Ya. Terima kasih pada Bang Mamberop atas closing statement-nya bahwa pendekatan humanis itu harus menjadi langkah utama dalam penyelesaian konflik Papua. Nah, kesempatan berikutnya saya berikan kepada
Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik untuk memberikan closing statement, Pak, terkait harapan kita soal penyelesaian konflik di Papua, dan juga kita berharap harus ada win-win solution dan mengedepankan asas hak asasi manusia, dan kita berharap tidak terjadi lagi korban berjatuhan pada Papua. Silakan Pak, waktu dan tempat saya berikan. Ya, yang pertama, Komnas tetap akan konsisten ya dengan proposal kami sejak dulu bahwa jalan damai yang paling mungkin menyelesaikan persoalan di Papua. Tidak ada jalan lain. Jalan senjata, kami seperti katakan di awal, semakin bukan saja korban jiwa, tapi sekali lagi saya katakan kehancuran peradaban. Kita belajar dari seluruh pengalaman konflik di semua negara, ya, termasuk negara-negara tetangga kita yang di Thailand Selatan, Mindanao, misalnya paling parah Myanmar. Ya. Yang ada adalah kehancuran di semua dimensi. Jadi pilihan dialog damai itu adalah pilihan yang paling tepat. Yang kedua, ya kalau kita mau dialog damai ya memang dengan semua pihak. Itu yang kami sampaikan juga kepada Pak Presiden ya. Kita tidak bisa menutup pintu dialog pada sebagian kelompok ya. Bahwa belum mau ya silakan, nggak apa-apa, nanti mungkin tahap berikutnya. Jadi dimulai dulu dari tahap-tahap yang katakanlah lebih mungkin. Tapi kami katakan Komnas akan jalan dengan langkah yang lain. Tetapi tentu saja nanti ujungnya harus ada sinergi dengan langkah pemerintah, kita katakan begitu. Nah yang berikutnya ya, kami juga sebetulnya menginginkan ada satu soliditas di dalam pengambilan kebijakan di dalam pemerintah kita. Pengambilan kebijakan dan juga langkah-langkah yang dilakukan di Papua dan pemerintah Jakarta sebetulnya harus kita akui jujur tidak solid ya. Jadi ada berbagai pihak yang jalan dengan skenario sendiri-sendiri, dan karena itu ya, di lapangan yang terjadi justru ketidaksolidan di dalam penanganan masalah. Karena itu kan nggak selesai. Kalau saya mau mengandaikan atau ambil analogi sederhana ya, yang mudah kita pahami, ini kira-kira ada satu piring nasi, tapi sendok garpunya terlalu banyak, sehingga semua berusaha datang dengan kemauannya sendiri. Yang terjadi bukan makanan jadi baik, justru makanan kurang ya, karena terlalu banyak sendok garpu. Jadi memang sekali lagi Presiden harus berani, harus tough dalam mengambil satu kebijakan, memimpin langkah-langkah yang solid dalam penyelesaian Papua. Yang tadi saya katakan harus mengedepankan pendekatan dialog damai. Saya kira demikian closing statement dari kami. Sekali lagi terima kasih atas undangan teman-teman GAMKI dan keterlibatan seluruh pembicara yang tentu saja juga menambah banyak masukan, wawasan pada kami di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Taufan selaku Ketua Komnas HAM untuk closing statement-nya. Untuk kesempatan berikutnya saya mau berikan kepada Kak Veronica Koman untuk memberikan closing statement terkait harapan kita ke depan, dan juga semoga persoalan di Papua ini bisa teratasi dengan cara-cara yang humanis. Silakan Kak Vero, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ya, label teroris ini makin membuat para pihak yang bertikai ini, Jakarta dan Papua ini makin gontok-gontokan. Karena sebenarnya kalau misalnya mau dihitung-hitung itu, coba tanya ke yang pengungsi Papua saat ini, jumlahnya ada 40.000 lebih itu, mereka terteror oleh siapa? Tanya mereka, jawabannya siapa gitu? Apakah TPNP, apakah KKB, atau TNI Polri gitu? Jadi ini makin menjauhkan Jakarta dan Papua, distrust makin besar gitu. Yang mana sekarang aja kemarin hari Sabtu ya ada aksi demo Papua, itu mahasiswa Papua membentangkan spanduk besar, militer Indonesia lah teroris bagi Papua. Gitu. Jadi makin gontok-gontokan ya. Jadi makanya permintaan yang saya kira baik untuk Papua adalah bukan tinjau kembali label teroris itu, tapi cabut label teroris itu. Kalau tidak, ini akan konflik Papua dan Jakarta ini akan mencapai titik point of no return ya. Ini udah tidak bisa, itu karena sakit hati sekali ya. Kayak tahun 2019 belasan mahasiswa dicap monyet semua
merasa dicap monyet gitu. Ini sekarang cap sekelompok orang sebagai teroris, ya semua orang Papua merasa sebagai hampir semua orang Papua yang akan merasa dicap sebagai teroris gitu, akan menjauh makin distrust. Ini tidak ada aspek baiknya sama sekali. Jadi sebaiknya tempuh resolusi, kalau serius mau tempuh resolusi damai, status tersebut harus dicabut. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Vero atas closing statement ini. Bang Sugeng, untuk menyampaikan closing statement kita, waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Pemberlakuan label teroris ini kan artinya pemberlakuan undang-undang teroris di dalam upaya konflik bersenjata di Papua ya. Dan tadi sudah dikaji bahwa itu tidak tepat. Itu hanya menjadi legitimasi dari pemerintah untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karenanya kalau ini tidak dicabut ya, maka sebetulnya ada yang tercederai. Apa itu yang tercederai? Yang tercederai adalah adanya prinsip-prinsip negara hukum. Karena dalam prinsip negara hukum bukan hanya segi formilnya saja bahwa undang-undang itu sudah berlaku dan diberlakukan, tapi bahwa undang-undang itu harus bermuatkan diterapkan untuk mencapai tujuannya kebenaran dan keadilan. Kebenaran keadilan sebagai sarana untuk meninggikan nilai kemanusiaan. Jadi prinsip negara hukum bisa tercederai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada terakhir saya berikan kepada Bang Coki Naipospos dari Setara Institute untuk menyampaikan closing statement-nya. Langsung waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Ya, seperti juga kawan-kawan lain, kunci untuk penyelesaian damai di Papua adalah dialog. Dan kita tidak bosan-bosan untuk mengatakan hal itu. Tapi memang jalan ke arah sana memang terjal, ya, karena banyak kepentingan. Dan masalah Papua ini bukan hanya masalah soal konflik Jakarta Papua, tapi juga dikabuti oleh politik ekonomi internasional. Gitu. Jadi seperti saya katakan tadi soal blok Papua tadi. Kalau belajar dari pengalaman Timur dan Aceh, mungkin ya, kita harus berharap ada sesuatu kejadian luar biasa di Papua yang membuat Jakarta dan Papua mau untuk berdamai. Jadi kalau di Timur adalah perubahan politik di mana Soeharto jatuh, krisis ekonomi, dan Indonesia terpaksa harus mencari jalan untuk berdamai dengan Timur. Karena apa? Karena di sebuah forum-forum internasional isu Timur selalu diangkat, terutama lembaga-lembaga internasional dan donor. Itu jadi hambatan bagi Indonesia. Nah di Aceh juga begitu, ketika ada tsunami, ya, ratusan ribu orang meninggal, akhirnya timbullah kesadaran Jakarta dan GAM untuk bahwa senjata tidak menyelesaikan masalah. Tapi apa itu kejadian luar biasa di Papua, saya tidak tahu. Tapi apakah harus begitu? Apakah tidak cara yang lain yang lebih beradab? Ya, sekali lagi, cara yang beradab adalah dialog. Dan jangan mau jangan segan-segan untuk membuka berbicara. Dan dialog itu seharusnya prasyarat, tanpa prasyarat ya. Nah, kalau belum apa-apa sudah katakan bahwa oke, kami mau dialog, tapi jangan bicara soal kemerdekaan, itu kan berarti sudah sejak awal sudah punya resistensi dan sudah bersikap tidak fair gitu loh. Ya ngalir aja lah, bicara tentang apa saja. Itu sebetulnya dialog yang genuine ya. Tapi sekali lagi bahwa semua kembali kepada pengambil keputusan, mau nggak dia. Dan kalau ini terus terjadi berlarut-larut, yang jadi korban siapa lagi kalau bukan rakyat Papua, terutama perempuan dan anak. Dan ini orang asli Papua sekarang juga tingkat pertumbuhan demografinya juga rendah loh, ya. Jadi bukan hanya soal indeks pembangunan manusia yang rendah, kemiskinan, kemudian provinsi masih terbelakang 1-2 juga gitu loh. Tapi juga tingkat pertumbuhan demografi, tingkat kematian, kelahiran, kesehatan ibu dan sebagainya itu paling rendah di seluruh Indonesia.
Indonesia. Nah ini akan terus seperti tadi, seperti lingkaran setan, spiral kekerasan itu. Dan mau nggak kita sebagai orang yang mempunyai hati nurani untuk mencoba berbuat sesuatu? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pembicara yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi diskusi dari DPD Gamki DKI Jakarta. Terima kasih untuk sebelumnya itu ada penutup dari Ketua DPD Gamki DKI Jakarta, Saudara Bung John, Saudara John Roy Siregar selaku Ketua DPD menyampaikan kata penutup. Suara. Udah. Oke. Ada beberapa poin yang sangat penting memang dari percakapan sore hari ini, dan kita berharap ini akan terus bergulir sampai memang persoalan-persoalan ini harus ada solusinya bersama. Terutama tadi soal tuntutan, namanya berpikir ulang atau apa, tapi kita maunya ini dicabut. Pertama, dicabut dulu label terorisme buat teman-teman di sana, supaya ada ruang untuk melakukan dialog yang tadi kita hampir semua pembicara juga sepakat dilakukan dialog ya. Kemudian saya kira ini perlu ditindaklanjuti bersama, terutama dari abang kita tadi, Ketua Komnas HAM, Bang Damanik. Saya kira boleh nanti bersama-sama dengan kita juga dari tim DPD tadi ada Bung Mamah untuk berbicara soal ini, bisa lagi untuk bertemu dan juga menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok persoalan kita bersama. Nah, ke depan nanti Gamki mungkin hanya bisa menginisiasi lagi langkah selanjutnya, dan mohon dukungan teman-teman sekalian juga bagaimana supaya persoalan ini, soalnya tiap hari ini, hampir tiap menit ini saya juga memantau berita selalu soal heroisme tentara, polisi, aparat yang diturunkan ke sana. KKB udah dibunuh, ini apa. Nah itu sepihak. Informasi itu sangat sepihak. Kita nggak bisa mengklarifikasi, memverifikasi benar nggak berita ini. Sumber-sumber dari sana kan teman-teman yang ada di lapangan juga mungkin takut bicara. Tadi saya ditelepon kawan dari Papua, jaringan internet aja dikat berkali-kali di beberapa kabupaten itu. Saya kira ini nggak fair. Untuk apa? Memang kalau kami DKI melihat ada upaya teroris terhadap Papua. Nah, itu harus dihentikan. Apapun ceritanya itu harus dihentikan. Nah, nanti kami akan menyampaikan juga berikutnya tema dan mungkin langkah maju selanjutnya yang bisa kita lakukan sama-sama. Terima kasih buat sore hari ini buat para pembicara kami yang terkasih, yang berkenan memberikan pemikiran dan juga sikapnya terhadap kondisi hari ini. Saya sampaikan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih penutup dari Ketua DPD. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pembicara, Bapak Pater Bernardus, Abang Senator Mamberop, Abang Sugeng Teguh Santoso dari Pradi Pergerakan, Kakak Veronica Koman, Bang Coki Naipospos dari Setara Institut. Nah, sebelum kita menutup meng-closing aplikasi kita, mungkin kita boleh foto bersama. Dinyalakan kameranya, kita foto sama-sama, mengangkat jari kita, 5 jari kita sebagai simbol perdamaian dan penyelesaian konflik tanah Papua, dan kita berharap tidak ada lagi korban-korban sipil yang berjatuhan, baik dari warga Papua, baik dari TNI Polri, dan juga kita mau mengharapkan pemerintah melakukan pendekatan yang humanis. Dan jangan tergesa-gesa mencap warga Papua menjadi menjadi labeling teroris. Terima kasih. Kita Admin silakan untuk mengambil. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber, para peserta, para penonton diskusi kita di YouTube. Kedepannya kita akan melakukan diskusi-diskusi lagi.
agar kita bisa mendorong pemerintah untuk lebih sensitif dan aware terhadap isu-isu kemanusiaan, melakukan pendekatan hak asasi manusia dalam setiap persoalan sosial, bukan hanya Papua tapi wilayah isu-isu konflik sosial lainnya. Terima kasih. Salam, assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam pergerakan. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bertemu lagi. Bang Siregar, terima kasih. Duh.